Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi malam ini saya di rumahnya Bu Sri Mulyani. Ya. Jadi Bu Sri Mulyani atau Bu Sri Mulyani Istiqomah. Oh, Bu Sri Mulyani Istiqomah. Jadi Bu Sri Mulyani ini adalah warga Surabaya di Siwalankerto yang suaminya meninggal pada 3 Juli lalu ya. Mohon ikut berduka ya Bu. Ya. Jadi saya mengetahui persoalan yang dialami Bu Sri Mulyani ini dari teman-teman media. Yang intinya adalah beliau tengah berjuang mencari terpenuhinya haknya gitu ya atas program dari Kementerian Sosial tentang santunan meninggal bagi warga yang meninggal karena COVID. Jadi suaminya beliau almarhum Pak M. Hasan ya itu meninggal 3 Juli 2020 ya. Ketika meninggal pada waktu itu surat keterangan kematian dari rumah sakit setempat, rumah sakit swasta di Surabaya Timur menyatakan kalau PDP COVID-19 hasil rapidnya reaktif gitu ya. Hasil sudah di swab sebelum meninggal itu, hanya saat meninggal hasil swabnya belum keluar ya, baru hasil swabnya itu keluar tanggal 4 Juli, jadi sehari setelah meninggal dan setelah dimakamkan. Nah karena saat meninggal itu belum ada hasil positif swab, maka keluarga meminta supaya dimakamkannya tidak di TPU Keputih atau di Babat Jerawat, tapi di makam kampung. Dan atas izin pengurus kampung ya akhirnya dibolehkan, tapi pemakaman tetap melalui protokol kesehatan, jadi dimakamkan di situ. Nah ketika beliau tengah menuntut haknya karena tahu informasi dari suami almarhum kalau suamimu dapat santunan ini, coba diurus, gitulah ceritanya ya, temannya suami ya, teman suami. Kemudian beliau mencoba mengurus ya, dan ada salah satu syarat yang sampai saat ini belum bisa terpenuhi, yaitu surat keterangan meninggal karena COVID ya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Jadi saya sendiri mengetahui, karena pada waktu dulu itu saya juga pernah mengingatkan Pemkot untuk segera mengurus mendata warga Surabaya yang meninggal karena COVID untuk segera diajukan ke Kementerian Sosial. Jadi syaratnya dari Kementerian Sosial itu adalah meninggal karena COVID. Itu syaratnya, gitu. Yang dikeluarkan surat itu oleh rumah sakit atau puskesmas atau dinas kesehatan setempat. Dan ternyata dinas kesehatan hingga hari ini belum mau, dengan alasan dimakamkan di kampung. Karena dimakamkan di kampung. Jadi alasannya karena dimakamkan di kampung. Dasarnya katanya Pak Wali. Ya, saya juga sudah kontak ke teman-teman di Dinsos. Alasannya Dinkes, informasinya karena dimakamkan tidak di Keputih. Nah, ini yang saya kira menjadi pertanyaan, dan saya sangat meminta kepada Dinas Kesehatan pemerintah kota untuk memberikan kemudahan ya, karena nyatanya adalah almarhum meninggal hasil swabnya itu positif. Jadi silahkanlah koordinasi dengan rumah sakit setempat, karena gejala-gejala, diagnosa dan sebagainya memang juga mengarah ya, di sini juga dikatakan PDP COVID-19 hasil rapidnya juga positif. Jadi mari kita lebih kedepankan sisi kemanusiaan. Ada keluarga yang berduka, dan saya kira pemerintah pusat, Kementerian Sosial dalam hal ini juga ingin menghibur sebagai bentuk duka cita ya, walaupun itu juga tidak akan menyelesaikan, menukar rasa sedih ya yang dialami oleh keluarga. Tapi ketika kemudian tidak terlayani dengan cepat begini dengan alasan Perwali, nah saya nyari-nyari di Perwali itu juga tidak ada di sana dikatakan surat keterangan kematian dari Dinas Kesehatan harus dimakamkan di
di sini gitu. Ya namanya surat keterangan kematian ya, apakah yang bersangkutan itu karena COVID atau karena tidak, bukan karena dimakamkannya di mana gitu loh. Jadi ini yang saya kira, karena sebagian besar orang yang dimakamkan di Keputih juga tidak selalu swabnya juga positif kan begitu. Jadi ini yang logika sederhana yang saya kira kita berharap pada teman-teman di Dinas Kesehatan bisa lebih mempertimbangkan lagi ya. Moga-moga ini segera selesai sehingga kemudian Ibu Sri Mulyani ini terpenuhi haknya, dan itu dana juga dana dari APBN, bukan dari dana APBD pemerintah kota. Pemerintah kota punya kewajiban membantu terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu. Jadi gitu Bu Sri Mulyani, moga-moga ini ada hasilnya. Saya juga tidak bisa menjanjikan apa-apa, tapi saya ingin mengetuk jangan sampai kemudian ada warga yang kondisi seperti ini ya, tapi kita tidak memberikan kemudahan layanan, tapi kemudian terlalu kaku ya dalam menerapkan sesuatu, dan pijakannya juga menurut saya di Perwali itu juga tidak ada tulisan di situ misalkan surat keterangan sehat itu, surat keterangan kematian karena COVID itu harus dimakamkan. Ya enggak, ya jelas namanya surat keterangan kematian ya karena rumah sakit mengatakan apa, karena hasil swabnya apa, kan begitu, bukan karena dia dimakam di mana. Masalah dimakamkan, beliau memilih dimakamkan di kampung ya karena memang hasil swabnya pada waktu itu belum keluar dan pengurus kampung mengizinkan, kan gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda ya, antara meninggal karena COVID yang belum diketahui ketika saat itu karena hasil swabnya belum keluar, sama orang yang memang benar-benar COVID harus dimakamkan di Keputih, kan begitu. Dua hal yang mestinya tidak dijadikan satu kesatuan yang akhirnya menghalangi ya beliau untuk mendapatkan haknya dari dana Kementerian Pusat. Walaupun dana itu sekali lagi tentu tidak akan bisa menggantikan rasa sedih ya. Tapi ini adalah hak Ibu tengah berjuang, sabar ya Bu. Jadi ya kita doakan bersama semuanya. Saya sebagai Wakil Ketua DPRD, ini adalah warga Surabaya, ada layanan yang menurut saya kurang pas gitu ya, pijakan Perwalinya menurut saya juga tidak kuat. Kalau alasannya itu, maka saya datang ke sini memastikan ketemu langsung, mengecek berkas-berkas yang ada gitu ya, mencoba untuk mencari solusi bersama ya. Eksekusi tetap di pemerintah kota. Saya minta tolong kepada Bu Risma, Bu Wali Kota Surabaya, untuk mencarikan solusi ini ya, karena Dinas Kesehatan mengatakan alasannya adalah Perwali, dan menurut saya itu alasan yang tidak tepat. Saya kira itu. Ibu sabar, saya juga tidak bisa menjanjikan apa-apa apakah ini nanti berhasil atau tidak, tapi moga-moga Allah kasih kemudahan. Amin. Ya, jadi tidak kemana lah bantuan itu yang paling besar sesungguhnya dari Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih atas perhatian Bu Reni. Saya sebagai keluarganya Bu Sri Mulyani Istiqomah mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian teman-teman, terutama Bu Reni sebagai anggota DPRD Surabaya. Terima kasih atas